Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kajian kita Kitab Al-Minah Husaniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Kitab ini ditulis oleh Imam Asy'arani, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, seorang sufi yang sangat tinggi ilmu spiritualnya. Mari kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jika teman menyukai konten yang seperti ini, silahkan di-share, komen, like, dan subscribe. Karena itu semua membantu, mendukung adanya kajian-kajian kitab seperti ini. Baik, mari kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata penulis kitab ini yaitu Imam Asy'arani. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada beliau dan kepada kita di akhirat, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membahas tentang sholat berjamaah dan sudah selesai. Anda bisa melihatnya di video sebelumnya. Dan ini tentang menzolimi hamba ya. Wataba'ad dan menjauhlah sejauh-jauhnya anil wuqu'i dari terjerumus fi madzalimil ibadi di dalam perbuatan zalim terhadap hamba-hamba Allah mutlaqan secara mutlak, li'annahu karena sesungguhnya terjerumus dalam kezaliman terhadap hamba itu diwanun adalah catatan-catatan la yatrukuhullahu ta'ala yang tidak akan Allah tinggalkan. Wa amma zulmul 'abdi li nafsihi, adapun kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, birtikabil ma'asi dengan melakukan kemaksiatan duna syirki billahi ta'ala selain syirik kepada Allah ta'ala. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan, walaupun syirik pada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan kezaliman terhadap diri sendiri. Fa innahu sesungguhnya perbuatan maksiat itu diwanun adalah catatan-catatan la ya'ba'ul haqqu ta'ala bih, catatan yang tidak Allah pedulikan. Yaghfiru taubata, dan Allah akan mengampuni taubat dari maksiat-maksiat tersebut. Maksudnya adalah kita dinasihati oleh Imam Asy'arani untuk menjauhi segala bentuk kezaliman terhadap hamba-hambanya Allah atau makhluk-makhluknya Allah secara mutlak. Jadi siapapun makhluknya Allah, hendaknya kita untuk tidak menzalimi makhluk-makhluk tersebut. Karena kalau kita menzalimi makhluknya Allah atau hambanya Allah itu, Allah tidak akan membiarkan itu, teman-teman. Tidak akan ditinggalkan begitu saja sama Allah. Pasti akan disidang, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kezaliman kepada diri sendiri dengan melakukan maksiat, asalkan maksiat itu tidak berbuat syirik kepada Allah, maka kemaksiatan tersebut itu bisa jadi tidak dipedulikan oleh Allah. Karena Allah mengampuni kalau dia taubat. Jadi kalau kita bertaubat setelah maksiatan kita akan diampuni oleh Allah dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Lanjut. Qala telah berkata Sayyidi tuanku Ali Al-Khawasu rahimahullahu taala. Ali Al-Khawas berkata, Ma'zalimul ibadi ala salasati aqsamin. Kezaliman terhadap hamba-hambanya Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Qismun atau qismin bisa, tapi qismun ya, ini dari badal. Pembagian pertama ya ta'allaqu bin nufus, yaitu kezaliman yang berhubungan dengan diri sendiri, ya, dengan jiwa atau diri, dengan jiwanya. Wa qisbun, dan bagian kedua berhubungan dengan yata'allaqu bil amwali, berhubungan dengan hartanya.
Wa qismun yata'allaqu bil a'radi, dan bagian ketiga berhubungan dengan kehormatan hamba. Fa amman nufus, adapun jiwa atau diri, falaha ahkamun adidatun, maka kezaliman terhadap jiwa ini memiliki hukum-hukum yang tertentu, sudah diatur. Fi misli qatlil umdi, seperti membunuh dengan sengaja, wal khoto'i, atau membunuh karena tidak sengaja, salah. Wa wujubul qudi wadiyati, dan wajibnya membayar ganti rugi dan juga membayar diyah, wal kafarat, dan membayar kafarat, wa ghairi dzalika, dan selain itu, mimma huwa madhkurun fi kutubil fiqhi, dari keterangan-keterangan yang telah disebutkan dalam buku-buku fikih. Jadi kalau misalkan kezaliman itu berupa kezaliman kepada diri seseorang, bisa berupa membunuh dan lain sebagainya, dia membunuh ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kisos ya. Nah, itu sudah diatur dalam buku-buku fikih. Jadi untuk kita melepaskan diri dari kezaliman terhadap hamba, dari segi kezaliman dirinya hamba, maka kita bisa melepaskan dirinya itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dalam buku-buku fikih tentang itu, tentang kafarat, diyah. Jadi kalau kita mengganggu orang, menzalimi orang lain, caranya untuk kita bebas dari dosa ya kita harus mengikuti panduan-panduan dalam bidang fikih. Kalau kita membunuh, berarti harus gimana supaya kita terbebas dari dosa membunuh? Ya caranya di sini membayar diyah, membayar tebusan. Nah itu sudah diatur dalam buku fikih. Kita harus pelajari nih. Wa amal amwal, adapun kalau misalkan kezaliman berhubungan dengan hambanya, dengan hartanya orang lain. Fa'innahu labudda min raddiha, sesungguhnya harus mengembalikan harta itu ilal mazlum awarisihi, kepada orang yang dizalimi atau kepada pewarisnya. Jadi kalau orang pernah mencuri dan lain sebagainya, pokoknya perkara di situ merampas harta orang lain. Supaya bisa terhindar dari dosanya atau lepas dari dosanya, kita harus mengembalikan harta rampasan itu kembali kepada orang yang terzolimi atau pewarisnya. Itu caranya. Wa in ta'adzara dzalika, apabila hal itu ada suatu uzur, lam yabqi ghairu tasadduqi biha, maka lam yabqi, maka tidak tersisa selain mensedekahkan harta itu an sahibiha, dan dengan diniatkan untuk pemilik harta itu, ala madhabi man yaradhalika, sesuai dengan pendapat orang atau madhabnya orang yang berpandangan seperti itu. Maksudnya kalau misalkan harta rampasan itu atau pencurian itu harta yang sudah dicuri, kita ingin membebaskan diri dari dosa itu, namun kita tidak mampu menemukan orang yang sudah didolimi itu. Kita nggak bisa lagi ketemu nih. Maka ada yang berpendapat, cara untuk melepaskan dosa itu adalah engkau harus bersedekah. Ya, engkau harus bersedekah sesuai jumlah yang engkau curi darinya atau rampas darinya. Bersedekah kepada orang lain dengan niat pahalanya ini untuk pemilik harta itu. Begitu, itu cara untuk melepaskan diri dari dosa mencuri. Itu ada yang bilang seperti itu. Fa in ajuza an raddil madzalim, apabila dia tidak mampu untuk mengembalikan barang-barang yang dia ambil, kezalimannya itu, falyastakthir minal hasanati, maka hendaknya dia memperbanyak banyak minal hasanati, perbuatan-perbuatan baik, allati yuwaffa minha al-ghurama'u 'indal mizani, yang dapat diampuni orang-orang yang berhutang indal mizani, ketika nanti di timbangan. Jadi kalau misalkan nggak mampu mengembalikan uang yang sudah dicuri di masa lalu ya maka hendaknya dia harus memperbanyak kebaikan sebanyak mungkin gitu.
hingga dia memenuhi timbangan kebaikannya melebihi timbangan keburukannya itu. Wa illa falyata'ahab litahmila litahmala. Kalau misalkan dia nggak memperbanyak kalau misalkan nggak berhasil cara memperbanyak kebaikan, ya dia harus siap-siap. Ya. Di sini maka dia harus bersiap-siap untuk memikul asqalal mazlumi, untuk memikul beban dosanya orang yang dizalimi itu, wa auzarihi, dan beban dosanya yaumal qiyamah, di hari kiamat, kama warata fi sahih, sebagaimana riwayat yang datang dalam hadis sahih, anna man kanat lahu hasanatun, bahwasannya orang yang memiliki kebaikan-kebaikan, ukhidha min hasanati, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya, wa u'ta al-mazluma, dan akan diberikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang yang dizalimi. Wa man lam yakun lahu hasanatun, dan barang siapa yang tidak memiliki kebaikan, turiha alaihi min sayyiatil mazlum, maka keburukan-keburukan orang yang berbuat zalim, dosa-dosanya orang yang dizalimi, itu akan dilemparkan kepada orang yang menzalimi. Wa kutiba lahu kitabun ilan nar, dan ditetapkan bagi dia sebuah ketetapan bahwa dia masuk neraka. Seperti itu. Jadi saya jelaskan ya teman-teman. Kalau orang yang nggak mampu membayar harta yang telah dia rampas kepada orang yang dizalimi, maka hendaknya dia harus memperbanyak kebaikan sebanyak mungkin, supaya nanti pas di akhirat kebaikan kita itu sangat banyak, ya sangat banyak melebihi orang yang yang dizalimi itu. Sehingga ketika kebaikan kita banyak, maka untuk membayar rampasan-rampasan yang di dunia, kezaliman-kezaliman di dunia, itu dibayarkan melalui kebaikan kita, sehingga kita bisa lepas di situ. Tapi kalau nggak punya kebaikan, nanti keburukan yang orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi, begitu. Karena sedikit kebaikannya, jadi kedosanya orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Kalau misalkan orang yang menzalimi kebaikannya sedikit, tapi kalau kebaikannya sangat banyak, maka kebaikan-kebaikannya yang akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Dan kalau masih ada sisa, ya bagus. Ibarat orang utang lah, ya kan, orang utang. Kalau orang utang punya hutang tapi dia duitnya banyak, kan bisa membayar hutang dengan mudah. Tapi kalau nggak punya nggak punya harta sama sekali, maka dia akan terpaksa mendapatkan siksaan. Seperti itu. Nggak bisa bayar hutang soalnya. Jadi kalau nggak mampu nih, kita udah misalkan ada orang yang mencuri, terus dia nggak mampu mengembalikan barang curian itu, ya udah banyakin berbuat yang amal-amal sholeh yang banyak sebanyak mungkin, supaya supaya nanti bisa membayar kesalahan dia di akhirat. Seperti itu. Wa amal a'radu, adapun kezaliman yang berhubungan dengan kehormatan, faqad dzakara ba'du muhaqqiqil a'immah, sungguh telah menyebutkan sebagian dari ahli hakikat, imam-imam ahli hakikat, fiha, dalam kehormatan, tafsilan, perincian, hasanan yang bagus, la'allahu ahutul wujuha fi hadzal bab, dan barangkali aku akan menjelaskan beberapa macam di dalam bab ini. Wa huwa anna tilkal madlamata, yaitu bahwasannya kezaliman itu, in kanat ghibatan aw namimatan, apabila kezaliman yang bersifat kehormatan tadi berhubungan dengan kehormatan orang, berupa sebuah ghibah atau namimah, adu domba, fala yakhlul amru fiha min ahadi halaini, maka tidak ada pilihan lain dalam hal itu kecuali ada dua keadaan. Imma antakuna qad balagot al-madluma aw lam tablughu. Keadaan yang pertama, yaitu keadaan
ghibah itu sampai kepada orang yang didolimi ataupun tidak sampai. Fa in balagot ta'ayyun tahallul minhu. Fa in balagot tu'ayyina at-tahallulu minha. Maka apabila ghibah tersebut sampai ke telinga dia, misalkan Anda si A sama si B ngibahin si C. Nah, kabar ini sampai kepada si C bahwa si A si B ghibah. Maka si A si B langsung meminta kehalalan kepada si B, kepada si C, supaya langsung clear, masalahnya beres. Wa illam tablughu kana tablighuha lahu adzan jadidan. Kemudian, apabila ghibahnya tadi tidak sampai kepada orang yang terzalimi, maka kana tablighuha lahu adzan jadidan fayurisu minal haqdi wa inqita'il mawaddah wa nahwi dzalika ma huwa as'abu min tilkal madlamati. Fatariqu fi dzalika kasratul istighfari lahu duna tablighihi wa talabit tahalluli minhu. Nah, kondisi kedua, apabila ghibah tadi tidak sampai kepada orang yang terzalimi, dan apabila disampaikan kepada orang tersebut, maka akan muncul penyakit yang baru yang melahirkan sebuah sifat sangat dengki, sangat marah, dan juga dapat memutuskan kasih sayang di situ antara orang yang digibah dengan yang gibah. Nah, kalau misalkan seperti ini berbahaya. Atau bisa muncul kalau misalkan nih gibahnya sampai ke orang itu bakal menyebabkan hal-hal yang nggak diinginkan. Bisa jadi bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau hal seperti ini, caranya adalah memperbanyak istighfar untuk dia. Ya, untuk dia. Jadi orang yang menggibah itu harus banyak-banyak memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang digibahi. Seperti itu. Tanpa menyampaikan gibahnya. Ya, tidak boleh menyampaikan gibah. Atau tanpa meminta kehalalan. Jadi nggak perlu diomongin ke orang yang digibah dan nggak perlu meminta kehalalan, tapi cukup dimintakan istighfar terus kepadanya. Jadi dibacain istighfar terus, dimohonkan ampun. Orang yang didolimi itu dimohonkan ampun terus begitu. Itu kalau misalkan berhubungan dengan kehormatan. Jadi kalau kezaliman tadi berhubungan dengan tiga hal, yaitu kezaliman terhadap diri seorang hamba atau diri orang lain, kezaliman terhadap harta orang lain, dan yang ketiga kezaliman terhadap kehormatan orang lain. Nah, kalau kita terjerumus dalam salah satu kezaliman ini bahaya, teman-teman. Kalau kita nggak segera memperbaiki diri, nggak segera menghapuskan dosa ini, nanti di akhirat pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diadili. Dan kalau kita terbukti bersalah, hukumannya mengerikan, teman-teman, di akhirat, di neraka. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pada kajian ini. Kita akan lanjutkan besok. Summa la yakhfa di sini ya. Alhamdulillah telah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.